beribadah. Kita akan mulai. Kita minta tolong Pak Mansyur untuk membuka dalam doa sebelum kita beribadah. Oke anak-anak, mari kita berdoa. Kita mulai ibadah ini. Saya mohon anak-anak tidak ada yang chatting. Ya, dari awal kita ibadah sampai akhir, tolong. Ya, kita harus menghormati Tuhan. Ya. Kalau masih ada yang chatting, saya belum mau berdoa. Baik, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan, pagi ini Tuhan sudah hantarkan kami sampai di akhir ibadah penutup ini. Kami bersyukur ya Tuhan untuk semua pimpinan-Mu, dari kami belajar awal bertemu dengan guru kelas 5 sampai pada akhirnya. Suka duka sudah kami lewati. Tuhan, biarlah setiap pembelajaran yang Tuhan berikan kepada kami boleh ingat, kami boleh dalami, dan kami tetap Tuhan melakukan kehendak-Mu. Pagi ini kami akan melakukan firman Tuhan, berikan kesehatan, berikan kekuatan, supaya firman yang disampaikan boleh berguna untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami terikat bangsa negara kami ya Tuhan, tolong bebaskan kami dari COVID-19 ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati hamba, berkati Pak Aris dan teman-teman kami dan guru-guru lain yang akan membawakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita mau memuji nama Tuhan, tapi sebelumnya kalian mau dengerin dulu nih. Ada teman-teman kalian, ada kalian yang sedang memuji nama Tuhan, ya. Bangkit berdiri, tidak ada yang duduk, semuanya berdiri agak menjauh biar kelihatan dari kamera. Nah, kita memujikan satu pujian yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setianya. Oke, siap? Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. hari berganti hari, Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu,
tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Dari selama-lamanya. dari selama-lamanya Sampai selama-lamanya. sampai selama-lamanya, Untuk selama-lamanya. selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Masih ingin memuji nama Tuhan? Satu lagu lagi, pujian yang sungguh mendatangkan sukacita, karena kita mengatakan ada sukacita di dalam hati kita. Kita bersyukur karena Tuhan ada dalam hidup kita. Kita mau katakan adalah sukacita. Tapi sebelum kita bernyanyi ada 4 bagian nanti ya. Kita bagi. Yang pertama, seperti biasa, adalah sukacita di hatiku. Itu ya. Yang kedua, perkata, adalah suka-suka cita-cita di hatiku. Yang ketiga, bersuku kata, adalah susuka cita-cita di hatiku. Yang keempat, yang terakhir, yang lumayan agak susah, yaitu per huruf, adalah SUKACITA di hatiku. Bisa semuanya? Udah biasa kan? Oke, siap. Tetap bangkit berdiri, kita akan memujikan lagu Adalah Sukacita. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur. Bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berikutnya perkata, suka-suka cita-cita. Adalah suka-suka cita-cita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah suka-suka cita-cita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Sekarang persuku kata, susu kakak cici tata. Adalah susu kakak cici tata di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah susu kakak cici tata di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Yang semakin susah, per huruf, SUKACITA. Adalah SUKACITA di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah SUKACITA di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kasih Tuhan diam di dalamku. Kasih Tuhan diam di dalamku. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak duduk yang manis, siapkan hati kita, siapkan fisik, juga siapkan Alkitab. Kita ambil sikap berdoa. Kita akan pujikan satu pujian yang mengatakan bahwa Engkau, Yesus, ada bersama kita. Bersama Bapa, kita akan merasa tenang dan perkenanan Bapa ada dalam hidup kita. Benar Tuhan,
Dialah Tuhan yang menyiapkan hati kami, Tuhan yang bersama-sama dengan kami, dan Bapa sendiri yang ada mendampingi kami, dan perkenanan Tuhan ada dalam hidup kami. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersama Ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. kekuatan di jiwaku, Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. bersamamu Bapa, Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak,
Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur hari ini Tuhan Engkau berikan kesempatan sekali lagi kepada kami, sehingga kami anak-anak kelas 5 boleh beribadah. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, hati kami siap untuk mendengarkan dan melakukan kebenaran firman. Kau berkati hamba-Mu yang menjelaskan bagian daripada firman, sehingga setiap kami Tuhan, ketika kami mendengar firman ini sungguh-sungguh ditegur oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, selamat pagi semuanya. Iya, Alkitabnya sudah disiapkan? Sudah ya? Oke. Belum Pak, sebentar. Oh, sebentar. Oke, baik. Yang sudah siap, kita Aku akan siap. melanjutkan kali ini ya dari perenungan kita yang waktu hari pertama kita bertemu di tanggal 2 itu, kita kan ada renungan juga yang Pak Aris sampaikan, terus kemudian disambung lagi dengan Dubela pada waktu itu. Nah, kita juga hari ini masih dari kitab Filipi. Kita akan merenungkan sekali lagi. Pak. Yuk, kita buka sama-sama kitab Filipi Hari, pasal 1 hari, ayat 3 Hari. sampai ayat yang ke-11 ya. Kita akan baca. Pak Haris akan mewakili, akan membacakan. Filipi. Alkitab Pak. Tadi Ya. berapa Pak? Pak Haris akan Ada. ulang. Dengar nggak? Filipi dalam Aku mau perjanjian ngomong. baru. Berapa Pak? Kitab Filipi pasal 1. Oke, sudah. Filipi Ayat pasal 3 1. sampai 11 kan? Ayat 3 sampai 11. Ya, sekali lagi Pak Aris akan bacakan dari ayat ini. Yang Namun, ucapan syukur hari dan ini- doa ya Pak. Ya, namun hari ini Pak Aris akan khusus ayat 10 dan 11. Namun Pak Aris mau ulang lagi ya membacakannya. Baik, Pak Aris akan membacakannya. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Nah, itu dari ayat 3 sampai ayat 11. Pak Haris sekali lagi membacakan hanya ayat 10 dan 11 ya. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik. Itu yang pertama. Supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Ayat 11. Penuh dengan buah kebenaran kamu buat HP yang ini GB-nya dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Nah, jadi kali pertemuan pertama, Pak Aris membahas tentang bagaimana Paulus memberikan gambaran waktu itu ya. Paulus kan dipenjarakan bukan karena dia mencuri, bukan karena dia berbuat jahat, tetapi Paulus dipenjarakan karena dia bersaksi tentang Kristus
tentang Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Orang-orang pada waktu itu, mereka tidak mau, tidak percaya, bahkan membenci Paulus. Sehingga Paulus ditangkap, dipenjarakan. Masih ingat ya, Paulus dulu dia suka menangkap orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Para pengikutnya Tuhan Yesus semua, bahkan sampai perjalanannya kemana itu? Ingat nggak kemarin yang kuis? Nah, perjalanan Paulus ke Damsyik. Nah, di situ Paulus bertemu langsung dengan Kristus dan hidupnya diubahkan. Nah, sehingga sekarang kondisinya bukan Paulus yang memenjarakan, tetapi Paulus yang ada di dalam penjara. Nah, tetapi ketika dia di dalam penjara, dia tidak berkecil hati. Dia tidak sedih, dia tidak putus asa, atau dia bahkan membenci Tuhan. Tuhan bagaimana sih? Kan aku sudah mengikut Tuhan dengan setia, kok malah aku dipenjarakan? Bukan itu yang ada di dalam pikiran dan hatinya Paulus. Karena Paulus tahu dan sadar apa yang dia alami itu bukan dengan dirinya sendiri, tetapi dia lakukan untuk Kristus. Sekalipun di penjara, Paulus dia tidak berhenti memberitakan Injil. Bahkan dia mengatakan penuh sukacita. Wah, orang di penjara kok malah penuh sukacita ya? Jadi dia teringat tuh apa yang sudah terjadi ketika mereka bersama-sama di Filipi pada waktu itu. Kan Paulus pernah melayani. Makanya di awal Paris mengatakan bahwa Paulus memberikan ucapan syukur dan doanya. Nah, ini pelajaran pertama ya. Apapun kondisi kita yang kita alami, dimanapun kita berada, yang saat ini kita alami, kita harus tetap ingat mengucap syukur. Nah, ketika akan hal ini kita menyadarinya, kita menyadari akan hal ini, kita mulai nih seperti kata Bu Bella kemarin ya, menjelaskan di ayat yang ke-6. Apa yang dikatakan? Kita mulai membangun fondasi kita, dasarnya. Kita berakar, kita semakin kuat. Kemarin ada sebuah gambaran, yaitu tentang sebuah apa itu? Sebuah pohon apa? Masih ingat nggak? Pohon apa? Pohon bambu. Nah, Pak Haris pernah membaca satu artikel. Waktu kalian ingat nggak bom yang terjadi di Jepang? Itu Perang Dunia Kedua ya, kalau nggak salah ya. Bom di Nagasaki. Ya, Nagasaki dan Hiroshima. Begitu kota itu dibom, sudah semua kehidupan itu musnah seketika. Orang-orang mati, tumbuhan, hewan, semuanya makhluk hidup yang ada pada waktu itu langsung habis total. Nah, Paris pas baca itu, menarik sekali ya. Nah, pada waktu musim hujan atau pada waktu musim semi mulai muncul di beberapa tahun kemudian setelah kejadian bom itu, ternyata yang masih bertahan dan yang tumbuh pertama kali adalah pohon bambu. Wah, pohon bambu ini ternyata pohon yang kuat sekali. Sekalipun terlihatnya mati, tetapi ternyata akarnya tidak mati. Sehingga pohon bambu ini bertumbuhan di mana-mana. Nah, dari situlah orang-orang Jepang ini juga suka. Hebat banget dong. Wah, ternyata pohon bambu ini kuat sekali ya, dia bertahan. Sebelum dia tumbuh ke atas, memang pertumbuhannya panjang, lama ya. Karena itu bisa mencapai 20 meter loh, bayangkan. Bisa 15 meter dia naik sampai ke atas. Bayangkan dia hanya nggak terlalu besar, tetapi dia bisa tumbuh sampai ke atas dan tidak patah. Wah, itu keunikan yang tersendiri. Nah, dan akarnya sangat kuat sekali. Nah, demikian juga dalam hidup kita ya. Ketika kita mengenal Tuhan, kita harus selalu ingat mengucap syukur di dalam Tuhan. Terus, di dalam hidup kita juga memiliki fondasi yang kuat, memiliki akar yang kuat. Iman kita percaya apapun kondisi yang kita alami. Nah, yang hari ini Pak Haris mau bahas, yaitu bagaimana hidup kita tumbuh di dalam Tuhan dan kita memiliki apa? Memiliki buah. Nah, di situ dijelaskan pada ayat yang ke-11 ya, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Artinya, ketika kita belajar selama kelas 5 ini, Pak Haris ingat banget ya, kalian pertama kali masuk,
mengenal guru, mengenal teman satu kelasnya, kita ketemu lagi. Wah, itu mulai apa? Mulai berkenalan, mulai belajar karakter satu dengan yang lain. Oh, ketika aku berteman sama dia, aku harus begini. Oh, dia itu orangnya begini. Oh, Bu Hani itu begini. Oh, Pak Haris itu kayak begini. Oh, Bu Valen itu ternyata begini ya. Wah, saling mengenal karakter satu dengan yang lainnya dan sama-sama bertumbuh. Dan Pak Haris berharap ketika kita sudah belajar akan inisiatif, tanggung jawab dan sebagainya itu, kita nantinya akan menghasilkan buah. Pak, kan belum terlihat Pak saat ini buahnya seperti apa. Memang bisa saja terjadi hal itu, tapi ada juga yang sudah menghasilkan buah, ada yang sudah nampak, ada yang sudah bisa melakukannya, ada yang sedang belajar. Nah, proses di dalam hidup kita, sepanjang waktu kita diberikan hidup oleh Tuhan, disitulah kita berproses untuk bertumbuh dan terus berbuah. Jadi, apa yang kita pelajari hari ini harusnya berdampak bagi orang lain. Kita diubahkan hidup kita dari pertama kali pas kita masuk kelas 5, terus sampai sekarang. Apa yang, nanti boleh kalian bikin catatan, apa ya yang sudah aku pelajari selama 1 tahun ini ya? Apa ya yang sudah menjadi perubahan yang baik di dalam hidupku, di dalam diriku? Kira-kira apa ya hal-hal positif yang sudah aku bisa lakukan nih sekarang? Mungkin dari hal praktis, hal kecil saja. Ketika kita melakukan inisiatif membersihkan kamar kita sendiri. Tadinya yang biasanya mamanya yang beresin kan? Ketika kita sudah belajar inisiatif, Siapa bilang? ketika kita belajar inisiatif, nah terus kita bisa melihat apa yang dari hasilnya itu kita bisa melihat begini. Mamanya tadinya mau beresin kamar kita, karena kamar kita sudah beres sehingga mamanya punya waktu lebih untuk mengerjakan hal yang lain. Kamarnya sudah beres, ya udah deh, sekarang aku bisa membuat sarapan misalnya. Tadinya harusnya waktunya dipakai beresin kamar, tapi bisa buatin sarapan. Nah, jadi inisiatif kita itu memberikan hasil. Itu hal yang paling sederhana, yang kecil sekali. Banyak lagi hal-hal yang lain. Ya, nah di dalam kita melakukan kegiatan-kegiatan selama kita retreat, selama kita ada kegiatan karakter di sekolah, seminar dan sebagainya, itulah yang akan membentuk kita belajar. Dan Pak Haris sekali lagi berharap nantinya dari apa yang kita pelajari selama 1 tahun ini ada muncul buahnya. Nah, buah itu bukan untuk menampilkan bahwa kita hebat, kita pintar, kita jago, paling hebatlah di kelas ini. Bukan. Tetapi seperti yang Paulus katakan, di situ buah yang dihasilkan, yang dikerjakan untuk memuliakan dan memuji Allah. Bukan untuk kehebatan diri kita. Bukan untuk supaya kita dilihat, dipuji oleh orang lain. Tidak. Yang layak dipuji dan disembah itu hanyalah Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan itu hanya untuk Tuhan. Jadi dari awal perenungan kita harus selalu belajar mengucap syukur dan kita harus bertumbuh. Terus kemudian kita juga harus memiliki fondasi yang kuat dan terakhir kita harus memiliki buah. Nah, dan buah itu pun untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk karena aku bisa seperti ini supaya nanti Bu Lisa seneng, supaya nanti Pak Mansur nggak marah-marah lagi, atau nilaiku biar bagus. Bukan untuk itu tujuan kita belajar inisiatif ataupun belajar yang lainnya. Nah, jadi selama kelas 5 ini kita bersyukur ya atas pimpinan Tuhan. Tuhan menyertai kita selama sepanjang 2 semester kita lalui, walaupun di akhirnya kita pakai home learning ya. Kita belajar dari rumah masing-masing, ya kan? Tetapi itu tidak memutus semangat kita untuk belajar. Dan di sini Pak Haris melihat ada poin positif yang Pak Haris bisa lihat dari kalian, bahwa kalian bisa mengikuti itu dengan baik, bisa mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawabnya,
walaupun nggak harus ketemu gurunya langsung, tetapi kalian tetap mengerjakan. Wah, itu hal yang baik, hal yang positif. Berarti sudah ada satu poin nih, ada tanggung jawab yang ada di dalam diri kita. Oh iya, sekarang aku mau ngerjain tugas ini. Oh iya, ini jadwalnya ini sekarang. Oh iya, aku harus pakai seragam ini. Oh iya, aku harus ini. Jadi hal itu muncul dengan sendirinya. Karena apa? Nah, itulah kita sedang belajar. Itulah buah yang bisa kita hasilkan. Semuanya itu bukan untuk kehebatan diri kita, tetapi itu menjadi bagian dalam hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Nah, inilah firman Tuhan yang sederhana dan singkat yang boleh Pak Haris sampaikan pada hari ini, supaya sepanjang tahun ini kita boleh kembali lagi, sekali lagi merenungkan kebaikan Tuhan atas hidup kita. Jangan lupa kita harus tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Kita harus tetap berdoa dan kita harus tetap bertumbuh, berakar semakin kuat di dalam Tuhan, dan terakhir adalah berbuah untuk memuliakan Tuhan. Dan sekali lagi Pak Haris berharap ketika nanti kalian naik ke level yang lebih tinggi, bukan kesombongannya yang dinaikkan levelnya, ya, tetapi tanggung jawabnya, rasa memiliki, peduli dengan yang lain itu harus semakin ditingkatkan. Jadi nampak nih buahnya. Apa yang sudah kalian pelajari sepanjang kelas 5, baik sampai kelas 1 juga, itu hasilnya akan ada. Ya. Harusnya kelas 6 nanti Pak Aris pasti yakin sih kalian juga pasti akan berubah gaya bermainnya, cara berbicaranya, terus kemudian sikap-sikapnya kalian pasti akan ada perubahan di sana. Tapi ingat, kita harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Baik, itu saja yang boleh Pak Haris sampaikan. Dan di akhir sebagai penutup, yuk kita membuka kitab Roma pasal 8. Yang masih pegang Alkitab, oke, disiapkan. Kita buka kitab Roma pasal 8. Roma pasal 8 ayatnya yang ke-28. Ini sebagai penutup kita. Sudah menemukannya? Roma 8 ayat 28. Baik, Pak Haris akan membacakannya ya, sekaligus 2 kali. Oke. Roma 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sekali lagi, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mari kita berdoa. Kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur Tuhan. Saat ini akhirnya kami menyadari bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu dalam hidup kami. Dan kami sungguh bersyukur Tuhan karena pemeliharaan Tuhan hingga akhir semester ini, akhir pembelajaran di kelas 5 ini, kami boleh menikmati belajar bersama-sama. Kami boleh menikmati dibentuk bersama-sama Tuhan. Kami bisa mengenal teman kami satu dengan yang lainnya. Kami boleh mendapatkan pengalaman baik sukacita maupun dukacita yang lainnya Tuhan. Kami percaya Tuhan, melalui setiap peristiwa momen yang sudah kami lewati bersama ini, kami terus dibentuk dan kami terus bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami juga berharap pertolongan Tuhan juga sama terus kami rasakan ketika kami nanti naik ke level yang selanjutnya. Tuhan, biarlah hidup kami sungguh-sungguh menjadi berkat bagi orang lain, dan hidup kami juga sungguh berdampak bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, terima kasih Pak Aris buat firman-Nya. Sangat diberkati anak-anak dengan firman hari ini. Hari ini ada kesaksian pujian dari 4 teman kalian, ya. Jadi di setiap kelas itu ada wakil yang akan memberikan kesaksian pujian. Yang pertama, Bu Lisa akan minta silahkan untuk Jessica dari 5L dan Alicia dari 5M. Yeay, silakan. Semuanya di mute, nggak ada yang nyala. Hanya Alicia dan Jessica yang nyala ya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Puji nama Tuhan. Dari 5H yaitu Jemima. Silakan Jemima. Takut Bu, aku malu. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau lanjutkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagi
baik bagiku. Udah Bu, thank you. Yeay, puji nama Tuhan. Juga nggak kalah keren, ya. Kita akan mau saksikan dari 5V yang akan diwakili oleh Grace. Yeay. Silakan Grace. Oke, yuk mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur ya Tuhan untuk hari ini. Kami bisa beribadah bersama-sama ya Bapa, meskipun secara virtual ya Tuhan, namun kami percaya Engkau mendengar setiap pujian yang kami naikkan, dan biarlah hidup kami ini boleh selalu berkenan di hadapan-Mu. Bapa, sebentar lagi kami ingin menikmati libur sekolah ya Tuhan, tanpa tugas, tanpa PR ya Bapa. Biarlah kami boleh menikmati liburan kami dengan penuh sukacita, dan kiranya Engkau senantiasa memberikan kami kekuatan, jauhkan kami dari sakit penyakit, jauhkan kami dari mara bahaya. Kami ingin ya Tuhan, corona ini segera pergi ya Tuhan. Biarlah kami boleh bertemu kembali ya Tuhan, boleh berdekatan kembali, bermain bersama, dan melakukan banyak hal ya Tuhan secara bersama-sama seperti dulu lagi. Kami rindu ya Tuhan masa-masa seperti itu. Berikan kami kekuatan ya Tuhan untuk menghadapi hari-hari kami ke depan ini. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami, keluarga kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bertemu lagi bersama dengan saya Hani dari Atalia News TV. Saya akan mewawancarai beberapa guru. Guru-guru. Saya mulai dengan Miss Vita. Perasaannya campur aduk. Antara sama seneng. Sedihnya kenapa? Sedihnya ini nih nanti nggak lihat yang kayak gini lagi, yang unik-unik seperti ini, yang lucu-lucu, yang menggembirakan gitu. Kami jadi menambahkan air mata. Lagi Bu. Senangnya karena kita udah melewati 1 tahun penuh dengan suka duka, ya. Terus bisa, pokoknya angkatan ini seru banget deh, bisa belajar di sekolah dengan langsung. Terus kita juga walaupun dengan keadaan seperti ini kita bisa tetap belajar. Iya, terima kasih Miss Vita buat pendekatannya. Sekarang kita akan mendengarkan dari Ibu Valen. Bagaimana Bu Valen? Oke, kalau dari Ibu, perasaannya pasti senang ya. Selama 1 tahun Ibu senang melihat kalian yang seperti yang Vita katakan, kalian unik-unik ya. Dari kalian tuh berbeda gaya belajarnya, cara bermain, cara ngobrol, cara makan, sampai juga di pertemuan kita melalui pembelajaran online pun Ibu melihat kalian yang lucu-lucu, bahkan waktu berdiskusi, dan itu yang bikin Ibu senang. Ibu melihat bermacam-macam dari kalian. Tapi sama juga sedihnya, sebentar lagi Ibu akan berpisah dengan kalian. Ya, pasti ketemu sih, tapi
mempunyai waktu lama dengan kalian kan. Kita akan mendengarkan prakata dari Pak Mansyur selama mengajar anak-anak kelas 5 sekarang. Silakan, Pak. Ya, selamat pagi anak-anak semua. Ya, rasanya sih cepat amat ya. Kita cepat sekali. Kita bertemu dari Juli tahun lalu sampai sekarang itu ya kira-kira nggak lama ya. Tiba-tiba kita di Februari, di Maret kita tidak harus bertemu lagi ya, ketemunya cuma melalui layar ya. Perasaan saya sih selama ngajar kalian mah senang-senang ya, happy kelihatannya ya. Senang. Ya, senang. Pesan saya kalau naik ke kelas 6 ya, belajarnya harus lebih giat lagi. Amin. Ya. Dikuasai pembelajaran yang sudah diberikan, ya, lebih rajin ya. Baik, yang pertama Pak Aris senang sekali ya kalian masih tetap semangat sampai akhir pembelajaran kita. Wah, tepuk tangan semuanya dong. Ya, tetap semangat ya walaupun kondisinya sekarang berubah nih, mulai dari Maret kemarin kan sampai sekarang. Namun Pak Aris melihat antusias kalian dalam mengerjakan tugas, membuat video. Wah, ada suka duka di dalam ya. Nah, ini menjadi pengalaman pembelajaran di tahun atau di angkatan ini. Pak Aris jangan mau ngajar kelas 6, Pak. Oh, nggak boleh ya, Bu? Iya. Gimana? Sudah, gua cetehan kau sih ngerasa niman. Niman terpie hal. Aduh. Niman tahu apa? Merah. Niman niman gua cetehan kau sih. Ya niman ikut yo terpie apa? Yang istimewa gitu kan. Kalian spesial ya, unik. Ini juga tahun yang sangat unik ya. Di tahun ini kita belajar pakai GHM ya, pakai buku juga dulu sebelum corona ya, kita bisa face to face. Sekarang face to face-nya virtual ya. Ini membuat memori ya yang sulit dilupakan. Apalagi kemarin ya spesial kelas 5. Nah, itu kalian jadi mengirimkan ucapan virtual lewat video itu menjadi sesuatu momen yang paling berkesan ya buat Lause. Kalau Bu Lisa mau bicara apa ya? Bagi Ibu sih, ya kalian menyenangkan, kalian lucu, kalian membuat Bu Lisa nangis, marah, sedih, gembira, bahagia, terharu, semuanya campur ya. Semua perasaan itu campur aduk. Suatu kepercayaan yang luar biasa kalau Tuhan mempercayakan kepada setiap guru-guru mengajar kalian. Kan? Pada waktu kalian bermain, pada waktu kalian bercakap-cakap dengan teman-teman kalian, Ibu Hani belajar ada sesuatu yang luar biasa yang Ibu contoh dari kalian. Kepolosan kalian, kejujuran kalian, wah banyak hal. Tetapi banyak juga hal-hal yang harus diperbaiki dalam diri kalian. Kalau kalian melihat Ibu Hani suka marah, suka menegur kalian, berarti, nih perhatikan baik-baik. Kalau gurumu menegur kamu, kalau gurumu memarahi kamu, berarti ada sesuatu yang perlu kamu harus ubah. Guru-gurumu tidak pernah membenci dirimu, tidak akan pernah terlupakan. Memori-memori baik itu yang indah maupun yang ya sedikit mungkin menjengkelkan pasti ada, sedikit mendukakan pasti ada. Tapi itu akan selalu menyertai kehidupan guru-guru kalian. Itu aja dari Ibu Hani, tetap semangat kelas 5. Gimana ulangin sayang, tadi ada suara ini. Boleh nggak kelas sih kelasnya sama lagi? Oh, Bu Ani ada request, boleh nggak? Pertanyaan macam apa itu? Oke, baiklah. Kelas ini nanti naik kelas 6-nya, kelasnya sama dan kelasnya sama ya. Senang ya berada di kelas 5H. Iyalah. Yang lain diem. Lu
melewati banyak tangisan dari semoga keluarga bisa sehat selalu, makin baik ngajarnya. Oke, silakan kita. Kesan-kesan aku di kelas Kameranya sayang. aku udah ganti baju, Bu. Oh iya udah. Ya, oke. Yuk lanjutkan. Kesan-kesan aku di kelas 5 itu seru. Pelajarannya memang rada kompleks, tapi Gaya. tetap enak sih. Ayo Zoy. Joy nggak mau naik kelas, Bu. Dia mau sama Bu Valen. Itu selama kelas 5 ya senang karena punya banyak teman, terus juga seru juga. Gurunya banyak yang lucu. Ya pokoknya seru aja lah ya. Terus pelajaran juga yang bisa enggak dibilang gampang juga enggak sih. Ya. Guru-gurunya Kalau buat Bapak Ibu guru, Aman, ya. seru. Tapi kadang kalau di sekolah marahnya dikurangin. Oh, marahnya dikurangin Bu Lisa. Bapak Ibu guru itu loh lebih sabar kalau belajar di sekolah atau belajar jarak jauh kayak sekarang. Di rumah. Ya, oke, ayo. Semuanya keluar. Bye-bye. Selamat tidur. Selamat tidur. Selamat tiduran. Liburan. Silakan. Liburan. Baik Bu, nanti kita